bulan suci Ramadan nanti, ibu-ibu ini kan kita di rumah nih Bu. Ada yang berkiprah di luar sana, ada yang di rumah saja. Dan bersyukurlah ibu yang masih diberikan waktu di rumah. Gunakan waktu kita ini menjadi istri yang soleha untuk suami, menjadi ibu yang baik untuk anak. Semua orang pasti ingin anaknya menjadi anak soleh dan soleha, tapi usaha kita tidak maksimal untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Tolong di bulan Ramadan besok berjanjilah dalam hati atau ada niat dalam hati, mulai awal Ramadan jarangkan itu kita main gadget. Biasanya kita online 24 jam, sisakan waktu untuk anak. Anak-anak sekarang Bu, banyak yang sudah kurang kasih sayang dengan orang tuanya. Orang tua main gadget, papanya main gadget, anak juga main gadget. Bahkan di dalam rumah tangga itu jarang komunikasi anak antara orang tua, itu jarang Bu. Anak zaman dulu bijak-bijak bicaranya, karena dia berbicara dengan orang tuanya, diajak dia bicara sama orang tuanya. Sekarang rumah itu diam seperti berbuka, di dalamnya udah main gadget. Bahkan kalau ibu menyuruh anak main gadget di dapur pakai WA kepada anak di kamar, nak tolong nih nak, tak ada bicara-bicara. Gunakan waktu kita itu untuk full anak-anak kita. Bagaimanakah kita menjadikan anak kita itu anak-anak yang benar-benar di koridor Islam, di koridor agama. Dari paginya bilang sama anak, yuk nak kita tadarus nak. Kalau ibu tidak sanggup tadarusnya di masjid, tadarus di rumah bersama suami, bersama anak-anak, ayo nak kita belajar. Ini Al-Quran loh nak. Jangan sepi rumah kita ini dengan bacaan Al-Quran. Al-jannatu mustaqabun ila arba'atina faritonil Quran. Surga itu akan rindu kepada 4 macam golongan nafaritonil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian didik anak kita dengan cara yang ma'ruf. Ada sebagian kita nih, bagaimanakah cara mendidik anak kita menjadikan anak yang soleh dan soleha? Kalau bagi ibu yang sudah terlambat, tidak ada kata-kata terlambat. Mungkin sama cucu bisa kita ceritakan. Yang pertama, kasihlah nama anak kita dengan nama yang baik. Ini janganlah dikasih anak kita misalnya namanya Bu Safa, boleh nggak kasih nama anak kita Jahilun? Kan ada dalam bahasa Inggris Jahilun, panggilannya Ulun. Kasih nama anak kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan panggillah dengan panggilan yang baik. Banyak anak-anak atau orang tua, ketika orang tua mengasihi anaknya namanya misalnya Khadijah, ini kan baik namanya ibu, tapi maknya manggilnya Ijah, enggak jadi Khadijah namanya. Atau dikasih nama anaknya Maryam, ayam nama anaknya Maryam, udah benar ibu, tapi dikasihnya ayam. Apalagi di kampung-kampung kita, di kampung banyak terjadi, mungkin di kampung ibu juga tidak ada. Misalnya nih, ada orang yang na'udzubillahi min zalik, tidak sempurna bibirnya, na'udzubillahi min zalik. Nah, di kampung dipanggil Yakobo, Sudiang. Ada orang gemuk dipanggil Kuat. Janganlah engkau memberikan gelar kepada orang yang tidak suka dengan panggilan tersebut. Tak boleh. Misalnya orang pendek nih, pendek di kampung banyak tuh. Ada orang tak pandai-pandai berjalan tuh, dikasihnya namanya lumpuh di kampung. Berdosa. Jadi panggil anak itu dengan panggilan yang bagus, dengan panggilan yang ma'ruf. Ada beberapa kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Kita jangan pernah menyalahkan anak seutuhnya, Bu. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Kita yang menjadikannya, Bu. Misalnya kita nih, kedurhakaan seorang ibu terhadap anak. Yang pertama, janganlah engkau memberikan sumpah kepada anakmu dengan sumpah yang buruk. Jangan engkau memanggil anakmu
bandelnya dia. Selesai ibunya memasak sambal, dia masukkan pasir ke dalam sambal sang ibunya. Kira-kira kalau anak ibu nih selesai ibu masak sambal dimasukkan pasir, ibu marah nggak? Marah. Terus keluar kata-kata apa lagi? Kau mau tak engkau? Kau mau tak? Oh, astagfirullahaladzim. Tapi ibunya tadi marah di dalam hati sambil mengambil sambal tersebut bercucuran air mata. Ya Allah, nak, mudah-mudahan engkau menjadi imam Mekah, nak. Bertahun kemudian, kata-kata yang terlontar dari mulut ibunya tadi dikabulkan oleh Allah, dan menjadi imam Mekah seorang anak yang bernama Abdurrahman As-Sudais. Jadi ibu kalau marah kepada anak, kesal kepada anak, jangan doa yang buruk. Sumpahinlah anak sambil memegang kepalanya. Ya Allah, nak, mama sumpahin kamu jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Mama sumpahin kamu menjadi orang kaya dermawan. Hal lagi gimana ibu? Sumpahinlah anak kita dengan sumpah yang benar, dengan kata-kata yang benar. Sebenarnya sumpah dan doa itu sebenarnya sama, Bu. Ada orang yang mendoakan anaknya buruk nih, mama doakan engkau belatak di puso. Pernah terjadi, Bu. Suatu hari fulan bin fulan juga ada di dekat kita, Bu. Ada anak yang selalu disumpahin oleh anaknya dan oleh orang tuanya dari kecil. Anaknya ini bandel. Lalu kata orang tuanya, saking bandelnya dia, ya Allah, mudah-mudahan engkau ketabrak pusona. Itu selalu dikatakan oleh orang tuanya. Dan setelah umur 27 tahun memang dikabulkan oleh Allah, anaknya meninggal di bawah roda otopuso. Benar, Bu, orang tua ini kata-katanya tuh keramat nih, keramat di dunia nih. Kalau ibu ingin keramat di dunia, minta doa ibu keramat tuh. Kalau ibu sudah berdoa, terluka hati ibu, mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, apalagi sambil bercucuran air mata nih. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Jadi kenapa ada orang-orang yang hidupnya susah disusahkan oleh Allah, yang hatinya disempitkan oleh Allah? Pasti dulu pernah dia menyusahkan dan menyempitkan kedua orang tuanya. Silakan Bu aja. Ya Ibu, silakan Ibu. Bu RT. Ya, Bu RT dulu. Ya Bu RT. Ya lanjut. Kita sharing di sini loh Bu RT. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini sebenarnya saya nggak punya pertanyaan. Melenceng boleh, boleh dari jalur boleh. Yang tadi kata Ibu Ustazah, anak ya, anak saya juga punya 5 anak tuh. Memang beda-beda cara berpikir anak. Menghadapinya juga kita memang harus pandai-pandai, karena tingkat kenakalan mereka itu berbeda. Ini saya sekalian bersama teman-teman juga ya Bu ya. 4 anak laki-laki saya, 1 perempuan. Saya lihat-lihat dari mereka berlima gitu, ada memang yang agak differ gitu, berarti dikatakan terlalu lebih enggak saja ya. Cuma mungkin karena dia anak bungsu, dulu tuh benar-benar penurut, masih SD kelas 1 sampai kelas 5 penurut dan pas mulai mengenal gadget ini ya, kewalahan kita, apalagi daring, apalagi udah daring sekarang nih. Jadi selalu ada alasannya memegang HP itu karena ada pelajar masuk. Memang pernah saya sempat marah, ya seperti kata Ustazah tadi itu, kadang ucapan kita itu tanpa terkontrol sama kita karena emosinya, karena saya menarik handphonenya dan mau saya banting gitu kan, tapi dia pikir harganya mahal, belum kreditnya belum lunas gitu ya. Jadi dia nangis, terus tanya melawan dia, pulangkan HP adek. Dia berada di dirinya, ada SMP kelas 1 sekarang. Pulangkan HP adek. Melawan gitu Ustazah. Gimana tuh Ustazah
Oke Ibu sayang, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang cukup bagus, mungkin juga terjadi kepada diri kita, kepada ibu-ibu lainnya. Anak yang bandel, yang keras kepala, itu kebanyakan sekarang ini dipengaruhi oleh gadget. Itu bukan ibu satu saja yang mengeluh tentang gadget, apalagi sekolah sekarang daring, semuanya serba pakai gadget. Dan gadget ini adalah alat perusak yang pertama, pembunuh yang pertama. Kalau kita tidak pakai,
memilih jalan seperti ini. Ketika dia tamat SD, dia masuk pesantren. Dia tak mau pesantren itu bercampur laki-laki dan perempuan. Satu kali pindah, yang kedua pindah, yang ketiga pindah, sampai udah di Mutiara di sekolah. Untuk apa? Untuk mencari hafiz Quran. Pada akhirnya dia katakan, mama kakak pengen hafiz Al-Quran. Yang tidak ada laki-laki dan perempuannya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika ibu sudah